kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara Rapat Anggota Tahunan Primkopol Bakti Yasabara Polres Bantul. Lapor pelaksanaan rapat untuk buku tahun 2020. Siap dilaksanakan. Lanjutkan. Perkenankanlah kami membacakan tata tertib rapat kami pada untuk buku tahun 2020. 1. Rapat ini dinamakan rapat anggota tahunan primer koperasi Bakti Yasabara Polres Bantul tahun 2020. 2. Rapat anggota tahunan primer koperasi Bakti Yasabara tahun 2020 adalah hari Selasa, tanggal 9 Februari tahun 2021, pukul 08.30 sampai dengan selesai. Tempat di gedung pertemuan Mahkamah Jalan Bantul, Kabupaten Bantul. Sebelum membacakan laporan pertanggungjawaban ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, kaitannya RAT koperasi ini rencana mau diawali bulan Januari, ya. Situasi pandemi yang diundang itu setiap polsek atau polres fungsi itu cuma 2, ya. Itu pun sudah beredar undangannya, ya, pemberitahuannya, namun ada sebagian besar anggota yang belum tahu, ya. Ini sekali lagi saya mohon maaf. Lanjut saya sampaikan kaitannya dengan laporan singkat pertanggungjawaban dalam RAT tahun buku 2020. Laporan singkat pertanggungjawaban dalam RAT tahun buku 2020. Primer Koperasi Bakti Yasabara dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan REN Proja Primer Koperasi Bakti Yasabara sebagai berikut. 1. Keanggotaan masih seperti dulu, ya Pak. A1 dari anggota Polri sebanyak 1.498 orang. Dari anggota PNS ini ada 48 orang. Dari Purnawirawan masih 6 orang. Jumlah seluruhnya ada 1.552 orang. Dan koperasi ini berbadan hukum. Tidak saya sebutkan, tidak saya baca itu. Yang kedua, bidang keuangan. Ini lanjut aja. A. Sistem pembukuan telah menggunakan sistem akuntansi. B. Penagihan kredit sesuai dengan ADRT dengan cara potong gaji. C. Permodalan diperoleh atau digali dari 1. Simpanan pokok anggota Rp100.000 atau per anggota yang akan masuk menjadi anggota koperasi. Yang kedua, simpanan wajib anggota per bulannya ini 50.000. Tidak saya sebutkan jumlahnya akhirnya. Ketiga, Primkopol Bantul telah memberikan piutang anggota selama tahun buku 2020 per 31 Desember 2020 sebesar 13.970.000 rupiah. Ini rata-rata perputaran uang per bulan mencapai hampir 1 miliar lebih. Lebih banget Pak. Jangan terlalu mikir sama mulu-mulu. Lanjut, piutang anggota tutup buku tahun 2020 sebesar 9.843.000, ya. Terdiri dari itu sebesar 40.292.599 dan OSP sebesar 9 miliar lebih, ya, dari 1.135 anggota. Untuk aset Primkopol Polres Bantul sampai saat ini ada 13 miliar. Silahkan baca nanti dan seterusnya. Lanjut yang ketiga, bidang usaha. A. Unit dari simpan pinjam anggota. Yang B. Anggota yang pinjam dikenai jasa pinjaman sebesar 1% per bulannya, ya. Yang kedua dari unit toko, ya. Tak sampaikan juga, saya selaku ketua koperasi sama haknya dengan anggota, ya.
Jadi saya pinjam 10 juta, potongannya euro itu 100 ya. Kendala-kendalanya banyak sekali Pak ya. Jadi di pengurus koperasi ini juga beban perasaan juga, karena anggota tuh macam-macam, sing seluruh gajinya harus dipotong, tapi mereka nangis dengan koperasi, akhirnya kepripun. Nah itu semua dituruti, nanti koperasi bangkrut. Koperasi dinyatakan sehat karena kemarin sudah ada audit ya. Monggo silahkan nanti, ini karena situasi pandemi, mohon maaf tidak ada arak nasi kurang jelas, ada tetek, maka silahkan tanyakan secara khusus, bisa sama saya, bisa langsung ke pengurusnya. Prestasi primer Koperasi Bakti Yasa Bara ini punya prestasi juga ya. Yang pertama berhasil menjadi juara 1, ini tahun 2016 ya. Juara 1 koperasi berprestasi ya. Tingkat Kabupaten Bantul, berhasil menjadi juara peringkat 1 atau pertama koperasi berprestasi tahun 2016 ya. Tingkat DIY jenis koperasi fungsional dengan skor 78,50. Berhasil menjadi 100 besar koperasi jenis koperasi fungsional tingkat nasional dan mendapatkan penghargaan di Jambi. Lanjut yang kelima dan terakhir, lain-lain. A. Primer Koperasi Bakti Yasa Bara pada saat Lebaran Idul Fitri tahun 2020 telah membagikan paket Lebaran kepada seluruh anggota sebesar 535 juta 297.550. Ya, ini Pak. Yang kedua, memberikan uang saku Lebaran tahun 2020 sebesar 153 juta 200.000. Yang C, memberikan uang saku RAT. Betul maksudnya apa ini? Nah, itu 100.000 sebesar 150 juta 55 juta ya. Lanjut, memberikan uang hadir dalam RAT tutup buku tahun 2020. Nah, ini uang hadir tangkot itu 25. Kemarin sing datang dikasihkan yang karena perposek cuma 2. Terus lanjut, memberikan bantuan beasiswa terhadap putra-putri anggota koperasi sebesar 17 juta ya. Nanti beasiswa ini mohon izin karena situasi pandemi tidak anaknya yang datang, cukup nanti kasumnya yang ambil ya. Kasumnya ambil. Lanjut, memberikan bantuan kematian pada anggota sebesar 750.000. Nah, lanjut, bantuan biaya perawatan ya, yang masuk rumah sakit Pak ini ya. Kalau anggota itu 50.000 per hari selama 5 hari, 250.000. Lanjut, bantuan pensiun anggota. Ini anggota yang mau pensiun seperti saya, kurang 4 tahun setengah, kena dawa umure. Podo Pak Tarjo sama letih saya, kurang 4 tahun rakroso. Ini 250.000. Lanjut, memberikan hadiah pada 25 orang anggota yang mendapatkan SHU. Wah, ini sing rumoso nanti dapat SHU sing lebih dari 1.427.000 sampai 3 juta. Ini SHU-nya tertinggi 3 juta lebih Pak ya. Ini tambah bonus 50.000. Nah, sisa hasil usaha tahun 2020 sebesar sisa hasilnya 414 juta 45.808, meningkat kurang lebih ya 3,493% ya. Jadi kekayaan koperasi hampir 13 miliar sekarang ini, tapi duit ngubung semuanya Pak, muter ya. Oke, gitu laporan pertanggungjawaban dari saya. Apabila dalam penyampaian kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat hidayahnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, keselamatan sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020 Primer Koperasi Bakti Yasa Bara Polres Bantul. Bahwa kita dalam situasi pandemi COVID-19 sehingga
Anggota yang hadir pun dibatasi, termasuk protokol kesehatan dilaksanakan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Koperasi Polres Bantul ini merupakan salah satu usaha yang dikelola dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Dan kami berharap yang sudah ditunjuk menjadi pengurus ini kita masih bisa bersama-sama untuk bagaimana kita memajukan koperasi ini supaya benar-benar bisa bermanfaat. Jadi namanya koperasi itu tujuannya adalah mensejahterakan anggota sebenarnya itu. Untuk mewujudkan tujuan itu ini ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama, mari kita kelola koperasi secara profesional dengan mengedepankan rasa tanggung jawab, penerapan manajemen yang baik, kejujuran dan transparan dalam menjalankan usaha. Yang kedua, tingkatkan penguatan permodalan untuk mencukupi kebutuhan anggota. Kemudian sesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi dan membuka akses seluas-luasnya. Bakti Yasa ini banyak prestasinya. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kita berharap ada prestasi yang diperoleh oleh Primkopol Bakti Yasa Polres Bantul ini akan lebih maju dan benar-benar menjadi unggulan serta harapan bagi kesejahteraan anggota. Jadi koperasi seharusnya itu bukan. Koperasi itu sebenarnya kalau kita lihat sekarang itu kadang-kadang kita masih terdoktrin atau terpikir dengan kondisi zaman dulu gitu. Harapan kita sebenarnya koperasi itu bisa benar-benar bergerak di segala bidang, khususnya kebutuhan pokok daripada anggotanya. Kami masih melihat anggota ini masih belum 100% itu kalau memang mengharapkan memajukan koperasi ya, mari kita bersama-sama membesarkan koperasi. Selanjutnya kepada seluruh anggota hendaknya dapat berperan aktif dalam menumbuhkan dan mengembangkan koperasi Bakti Yasa Polres Bantul. Peran serta diwujudkan dengan selalu aktif dan bertanggung jawab atas kewajibannya selaku anggota koperasi dengan tidak memaksakan kehendak sendiri sehingga pengurus dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primer Koperasi Polres Bantul ini urutan yang ketiga dari 10 primer jajaran Polda DIY untuk melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2020. Yang pertama kemarin itu Satbrimob, yang kedua kemarin SPN Solo Pamioro, ini yang ketiga yaitu primer koperasi Polres Bantul. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan RAT tutup buku tahun 2020 yang sudah diamanahkan pada Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Dan kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Koperasi Bantul yang selama ini telah kerjasama dengan baik dan menyampaikan arahan-arahan atau mengenai pendidikan-pendidikan daripada pengurus Koperasi Polres Bantul untuk meningkatkan kinerjanya selama ini. Dahulu kami sampaikan dari beras pagi ke Pulau Seribu naik pesawat turun Bekasi. Selamat pagi Bapak dan Ibu teman sejawat pecinta koperasi. Naik pesawat duduk di kursi terasa hangat makan Indomie. Teman sejawat pecinta koperasi, ayo semangat di masa pandemi. Memberikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada
Bapak Kapolres sebagai pembina dan seluruh jajaran pengurus serta anggota koperasi yang benar-benar telah membantu pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya adalah masyarakat koperasi. Lebih-lebih ketika dari hasil pemeriksaan kesehatan yang telah dilakukan untuk tahun 2020 kemarin, untuk tahun 2019 kemarin, hasilnya sangat luar biasa, yaitu menyandang predikat sehat dengan nilai 84 lebih. Tepuk tangan. Juga tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Koperasi bahwa prestasi-prestasi yang telah disandang koperasi ini memang patut diacungi jempol. Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kami aturkan kepada koperasi ini. Kemudian yang kedua, apresiasi juga ketika hari ini Bapak dan Ibu melaksanakan rapat anggota tahunan yang kami harapkan memang dalam rapat anggota tahunan ini ada 3 traffic. Traffic yang pertama adalah pertanggungjawaban dari pengurus kepada anggota. Kemudian traffic yang kedua adalah pertanggungjawaban pengawas kepada pengurus dalam rangka mengawasi pengelolaan koperasi. Dan yang terakhir adalah traffic dalam rangka pemberian masukan dari seluruh anggota demi majunya koperasi kita ini. Ketika suatu usaha, yang pertama yang memegang peran penting adalah sumber daya manusia. Ketika pengurus koperasi ini harus bisa selalu meningkatkan kompetensinya, kemampuannya dalam rangka memanage atau mengelola koperasi. Maka kami selalu berharap pelatihan-pelatihan manajemen yang kami selenggarakan monggo bisa diikuti dengan menyisihkan waktu ketika setiap tahun kami selalu menyelenggarakan pelatihan. Ada satu koperasi di Bantul yang bisa menjadi contoh, yaitu koperasi Adil yang ada di Drimo. Koperasi ini sudah melakukan digitalisasi, bahwa segala hal ihwal berkait dengan koperasi sudah dengan HP. Pengen jadi anggota cukup melalui HP. Pengen ngecek berapa tabungan, berapa pinjaman cukup dengan HP. Bahkan ketika mau transaksi, misalnya katakanlah mengirim setor begitu atau hutang begitu, sudah transfer dan ada SMS seperti SMS bankingnya di koperasi. Kalau kita bandingkan 2019 dengan 2020, ini mohon maaf, meskipun yang hutang masih banyak, tetapi menurun jika dibandingkan 2019 dengan 2020. Artinya ketika koperasi ini piutangnya menurun, ini yang harus menjadi perhatian dari pengurus. Jangan sampai kemudian uang itu nanti kemudian hanya ditabung di bank. Dan buktinya bahwa dibandingkan tabungannya 2019 dengan 2020 memang meningkat. Artinya bahwa ketika kesejahteraan anggota itu sudah tercapai dengan gajinya, koperasi mulai ditinggalkan. Oleh karena itu hal yang harus dilakukan tidak lain adalah inovasi. Bagaimana koperasi bisa bermitra, bagaimana koperasi bisa memenuhi kepentingan anggota. Tadi sudah dicontohkan oleh Pak Kapolres, kalau bisa segala hal ihwal berkait dengan kebutuhan anggota itu disiapkan koperasi. Yang sebenarnya perlu ada di dalam tubuh koperasi, agar koperasi itu sehat. Karena masalah laporan keuangan sering terjadi kisruh di tubuh koperasi. Nah, sebelum itu terjadi, audit bersifat preventif, mencegah. Jangan sampai kekisruhan itu terjadi di tubuh koperasi. Semoga koperasi kedepannya akan semakin sehat. Itulah harapan kami, dan kami juga mengucapkan selamat karate, dan semoga ke depan akan
lebih sukses lagi. Hadir nggak hadir, ya, door prize akan tetap dikasihkan, ya, dan dikasihkan sama yang bersangkutan. Nanti izin, nanti kalau Pak Kapolsek seluruh jajaran ini ada kepentingan yang lain, monggo. Tapi saya mohon dalam hormat lagi sangat untuk kasih atau pilihan tinggal di tempat, ya, kasusnya. Karena apa? Seksinya nanti dia door prize, ya. Nanti begitu nanti si A dapat langsung tempel ya, polsek mana besok tinggal tunggal kita ambil di sini, ya. Jadi kata door prize ini panjenengan kalau tidak usah khawatir, nanti akan judi dengan sejujurnya siapa yang dapat langsung dikasihkan, ya, walaupun tidak hadir, walaupun